Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kembali kita di kajian Safinatun Najah bertemu, dan sampailah kita pada pasal atau bab yang ke-30. Insyaallah akan menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sujud, agar sujud kita sah, sholat kita juga akhirnya sah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amina. Qala faslun utawi kila fasal, syurutus sujudi utawi piro-piro syarate sujud iku sab'atun ono pitu. Jadi syarat sahnya kita sujud itu harus memenuhi 7 kriteria, ya. Yang pertama, ayyas juda ing yanto sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'a ing pitu piro-piro nggauta badan. Syarat yang pertama itu harus bersujud atas 7 anggota badan. Yang ini adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya beliau, sahabat Ibnu Abbas berkata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Nabi yang bersabda bahwa saya diperintahkan oleh Allah bersujud di atas 7 tulang atau 7 anggota badan, yang nanti di akhir pasal ini akan disebutkan apa saja. Syarat yang pertama, harus sujud itu dilakukan dengan 7 anggota badan. Kemudian yang berikutnya, wa antakuna alan ing yen ono apa jabahatuhu bathuke wong iku maksyufatan, buka. Yang kedua, persyaratannya batuk atau dahi yang buat sujud ini harus kondisinya terbuka, ya. Kalau pakai peci misalnya kayak gini, ini kalau dipakai walimah atau pakai takliman boleh, tapi kalau sholat harus diangkat gini, biar batuk atau dahi ini semua bisa nempel ke tempat sujud. Itu syarat yang kedua. Batuk atau dahi harus kondisinya maksyufah atau terbuka sepenuhnya. Bahkan rambut pun nggak boleh menutupi dahi kita ketika sujud. Persyaratan berikutnya, wat tahamululan metelake biroksihi kelawan sirai wong. Persyaratan yang ketiga, harus menetapkan atau menekankan kepala ketika sujud. Nggak boleh cuma ngambang saja, ya nggak boleh. Harus ditekankan di tempat sujud, dipeteke ini kalau bahasa Jawa itu. Berikutnya, wa adamul huwi lan ora onone mudun li ghairihi krana liyane arah sujud. Dan ketika dia selesai i'tidal turun ke bawah, itu harus tujuannya turun itu hanya untuk sujud, bukan karena tujuan yang lain. Misalnya ada uangnya jatuh, mau ambil uang, atau menghindari mau dipukul kawannya sekalian mau sujud, ya nggak boleh. Harus turunnya ke bawah, itu tujuannya murni untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persyaratan berikutnya, wa alla yasjudalan ing yen ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji yataharraku kang bisa obah apa syai' biharkatihi kelawan obahe wong. Kemudian syarat berikutnya bahwa dia harus sujud pada sesuatu yang tidak bergerak dengan gerakannya dia. Misal dia pakai selendang, ya, sorban, terus sorbannya itu ngelawer ke bawah, menjulur ke bawah, terus dia pakai untuk sujud, itu sorbannya itu nggak boleh, karena dia bisa berubah, bisa bergerak dengan gerakan dia. Atau pas sujud itu ditempelkan di lantai depan itu sapu tangan, biar nggak langsung ke keramik dingin misalnya. Kemudian dia sujud di atas sapu tangan itu. Nah, kalau sujud berikutnya sapu tangannya itu nempel di dahinya, di batuknya, kemudian buat sujud lagi itu nggak sah sujudnya. Harus dia lepas dulu, karena dia kalau menempel di situ berarti dia sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Itu yang dimaksud dengan persyaratan berikutnya dari sujud, yaitu dia nggak boleh sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia, orang yang bersujud tersebut.
Berikutnya wartifa'u asafilihi lan ngangkat bokonge wong ala alihi ngatasi nggon dhuwure utawa anggota badan sebelah atasnya orang yang sujud tersebut. Artinya gini, posisi belakang ini pantat ketika sujud itu harus di atas, lebih atas dari posisi anggota badan yang sebelah atas. Nggak boleh sujud cuma datar aja, nempel seperti kucing atau seperti anjing yang sedang dekem, itu nggak boleh. Harus mengangkat as atau bokongnya agak-agak atas daripada anggota badan yang lain. Persyaratan sujud berikutnya waktu makninatu lan tumakninah anteng stilok fihing dalam sujud. Harus ada sikap tenang walaupun sebentar ketika sujud. Nggak boleh nempel langsung bangun lagi, itu nggak sah sujudnya. Adapun khotimatun utawi penutup a'dha'us sujudi utawi pira-pira anggota badane sujud iku sab'atun ana 7. Anggota badan yang harus nempel di lantai ketika sujud, baik yang harus terbuka maupun boleh tertutup, itu ada 7. Yang pertama al-jabhatu, batuk. Dahi itu kondisinya harus maksyufah, nanti disebutkan harus terbuka. Itu dahi. Kemudian yang 2 dan 3 wa butunul kaffaini lan batine, piro-piro batine pepek loro, bagian dalam kedua telapak tangan. Ini disunnahkan terbuka, tapi kalau kondisi dingin pakai sarung tangan insya Allah masih sah, hanya kurang afdol, afdolnya terbuka. Kalau dahi tadi harus terbuka, kalau dua telapak tangan disunnahkan terbuka. 1, 2, 3. Berikutnya waruk batani lan dengkul loro, ini juga disunnahkan tertutup, sebab batas aurat itu kan lutut ya. Kalau kondisinya terbuka nanti bisa membatalkan sholat kalau nggak segera ditutup. Tapi kedua dengkul ini harus menetap atau menempel di lantai ketika sujud walaupun kondisinya tertutup. Berikutnya wabutunu asabi'il rijlaini lan piro-piro batine, piro-piro drijine sikil loro. Semua bagian dalam dari jari jemari kaki, dua kaki kanan dan kiri ini diusahakan harus menempel semua. Tapi kalau sebagian ada yang sudah menempel di lantai, itu juga sudah sah sujudnya. Kalau ngambang semua itu nggak sah. Kalau ada salah satu misalnya ibu jari atau salah satu jari nempel, itu sudah sah sujudnya insya Allah. Dan ini juga disunahkan terbuka, tapi misalnya pakai kaos kaki juga insya Allah sujudnya masih tetap sah. Itu keterangan tentang syarat-syarat sujud. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita laksanakan. Al-afu minkum. Mari kita tutup bersama dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.